Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi pada Safety Boost Academy. Nah, kesempatan ini merupakan Safety Boost Academy topik yang pertama yang akan kami sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Nah, pada sesi ini kita akan sharing mengenai topik atau tema hygiene industry. Tentu sebagai profesional K3 kita wajib dan harus untuk memahami mengenai hygiene industry. Ada yang teman-teman sudah memahami atau pernah mendengar apa itu hygiene industry? Atau teman-teman masih belum paham apa itu hygiene industry? Masih pertama kali ini mendengar yang namanya hygiene industry. Nah, tenang saja rekan-rekan, kita akan mengupas bersama topik hygiene industry dalam Safety Boost Academy. Nah, pengertian sendiri dari hygiene industry ini merupakan ilmu dan praktik untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan faktor-faktor di tempat kerja yang dapat menyebabkan penyakit, cedera, dan juga ketidaknyamanan bagi para pekerja. Hygiene industry memiliki tujuan yang sesuai dengan regulasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu yang pertama, melindungi kesehatan pekerja, di mana hygiene industry dapat mengurangi risiko atau dampak dari suatu penyakit akibat kerja. Yang kedua, menjamin produktivitas. Lingkungan kerja yang aman dan bersih tentu akan meningkatkan kinerja pekerja. Siapa sih yang tidak mau bekerja dalam kondisi lingkungannya yang aman, bersih, rapi, dan tidak terganggu oleh suatu potensi bahaya? Tentu itu adalah lingkungan idaman dari semua pekerja. Mereka menginginkan kondisi kerjanya yang aman dan juga bersih. Maka lingkungan tersebut dapat meningkatkan kinerja atau produktivitas dari para pekerja. Kemudian yang ketiga, hygiene industry juga menghindari kerugian ekonomi, di mana hygiene industry mengurangi kecelakaan kerja yang berpotensi menimbulkan kerugian biaya. Nah, dalam sesi Safety Boost Academy kali ini, kita akan mengupas bersama 3 faktor bahaya fisik. Yang pertama ada kebisingan, yang kedua ada getaran, dan yang ketiga ada pencahayaan. Nah, kebisingan. Kebisingan merupakan salah satu penyakit akibat kerja. Faktor fisik berupa bunyi yang dapat menimbulkan kerusakan pada pendengaran seorang pekerja. Jadi, faktor fisik terkait kebisingan, getaran, dan pencahayaan ini semuanya diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2018. Nah, kalau berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini, kebisingan merupakan suara yang tidak dikehendaki atau tidak diharapkan yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan atau alat-alat kerja yang berada pada titik tertentu yang dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Nah, kebisingan sendiri juga memiliki nilai ambang batas ya teman-teman. Tentu kebisingan yang sangat tinggi, suara yang memekakkan telinga, suara yang sangat tinggi, suara yang sangat mengganggu, itu pasti kalau di telinga kita nanti akan mengganggu pendengaran kita. Nah, jadi di peraturan ini sudah ada NAB atau nilai ambang batas yang mengatur terkait maksimal intensitas kebisingan yang dapat diterima oleh manusia. Nah, kalau rata-rata jam kerja di Indonesia 8 jam kerja, waktu pemaparan, maka maksimal kita hanya diperbolehkan terpapar oleh kebisingan dengan tingkat intensitasnya 85 desibel A. Nah, kalau tingkat kebisingannya lebih tinggi, nah, apakah masih boleh bekerja dalam ruangan tersebut atau dalam area tersebut? Boleh, namun sudah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja tersebut tadi ya, Nomor 5 Tahun 2018. Kalau setelah diukur tingkat kebisingannya ternyata 100 desibel. Nah, berapa lama seorang pekerja tersebut diperbolehkan untuk beraktivitas atau bekerja dalam area tersebut? Nah, kalau berdasarkan nilai ambang batas dari Permenaker 5 tadi, maka kalau 100 desibel A, dia hanya boleh bekerja atau beraktivitas hanya dalam kurun waktu maksimal paling lama adalah 15 menit. Karena apa? Nilainya sudah sangat tinggi. Tentu akan mengganggu pendengaran kita lebih serius, sehingga waktunya yang diperbolehkan hanya 15 menit saja. Bagaimana kalau 130 desibel? Boleh,
Tapi dilihat lagi, kalau berdasarkan Permenaker 5 2018, maka waktu pemaparannya yang diperbolehkan untuk 130 desibel-A hanya maksimal 0,88 detik. Jadi tidak sampai 1 detik ya teman-teman. Teman-teman belum 1 detik harus segera keluar. Karena apa? Nanti akan ada indikasi atau ada risiko terkait gendang telinga teman-teman yang rusak akibat terpapar intensitas kebisingan yang sangat ekstrim atau sangat tinggi. Nah, bagaimana dengan pengukurannya? Metode pengukuran dari kebisingan sendiri diatur oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996, di mana dilakukan oleh 2 orang. Orang yang pertama, dia bertugas untuk melihat waktu dan memberikan aba-aba pembacaan tingkat kebisingan setiap 5 detik dalam interval 10 menit. Nah, lantas orang satunya ngapain nih? Nah, orang yang kedua ini dia mencatat pembacaan tingkat kebisingan sesaat dari alat sound level meter. Jadi, alat ukur untuk pengukuran intensitas kebisingan namanya sound level meter ya teman-teman. Nah, di sini orang kedua dia memegang alat tersebut, sound level meter, dan juga alat tulis ya untuk mencatat hasil intensitas kebisingan yang terbaca dalam monitor sound level meter. Sementara orang yang pertama tadi, dia memegang timer atau stopwatch. Nah, dia setiap 5 detik dalam kurun waktu 10 menit ini bertugas memberikan aba-aba bahwa sudah waktunya 5 menit, maka orang yang kedua harus melakukan pencatatan. Jadi setiap 5 detik ini dicatat, setiap 5 detik lagi dicatat. Nanti akan ada sekitar 120 data. Nah, langkah yang dijelaskan tadi, itu yang pertama, waktu pengukurannya adalah 10 menit dalam 1 jam. Di mana dalam 1 hari, jika dilakukan 24 jam, nanti akan ada 24 data. Sementara dalam pencuplikan datanya adalah setiap 5 detik. Nah, 10 menit nanti akan ada 120 data. Kemudian, untuk ketinggian dari mikrofonnya adalah 1,2 meter dari permukaan tanah, atau permukaan lantai kerja tempat pengukuran intensitas kebisingan dilakukan. Kalau teman-teman ragu berapa nih tingginya, nah boleh teman-teman ukur dulu ketinggiannya menggunakan meteran atau alat ukur ketinggian lainnya, nanti disesuaikan. Oh, tingginya 120 cm atau 1,2 meter segini. Nah, nanti boleh teman-teman melakukan pengukurannya dengan ketinggian yang sudah ditetapkan tadi. Nah, kemudian pengendaliannya. Tentu kebisingan itu sangat mengganggu ya, sesuai apa yang disampaikan dalam sesi pengertian tadi. Nah, pengendalian ini perlu kita lakukan agar menciptakan kenyamanan bagi para pekerja, sehingga mereka tidak terganggu oleh paparan kebisingan terus-menerus selama mereka bekerja. Nah, pengendalian yang dapat kita lakukan ini berdasarkan dari hierarki pengendalian ya. Teman-teman masih ingat ada 5 hierarki pengendalian. Yang pertama eliminasi, kedua substitusi, yang ketiga adalah rekayasa teknik atau engineering, kemudian yang keempat pengendalian administratif, dan yang kelima adalah pengendalian penggunaan alat pelindung diri atau personal protective equipment. Nah, contoh-contohnya sendiri nih, kalau eliminasi berarti kita menghilangkan sumber bahayanya. Bisa dilakukan dengan peniadaan pekerjaan yang menimbulkan kebisingan. Contoh, suatu pekerjaan harus dilakukan dengan mesin atau alat kerja yang menimbulkan kebisingan 100 desibel. Nah, sementara sepertinya ada metode lain untuk melakukan pekerjaan tersebut tanpa melibatkan mesin tersebut, sehingga itu adalah eliminasinya. Kemudian yang kedua adalah substitusi. Kita bisa jadi menggunakan alat tersebut, namun kita bisa membeli atau kita bisa menggunakan alat kerja atau mesin yang ramah lingkungan, di mana kebisingannya jauh lebih rendah. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian secara teknis atau engineering control. Nah, contohnya di sini adalah pemasangan peredam kebisingan atau noise barrier pada mesin, alat kerja, atau sekat-sekat pada ruangan. Kemudian ada pengendalian secara administratifnya, yaitu adalah pengaturan jam kerja, disesuaikan dengan NAB yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian ada secara medis atau medical control, ini contohnya seperti pemeriksaan audiometri atau pemeriksaan kesehatan khusus untuk telinga atau pendengaran pada pekerja secara periodik. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian alat pelindung diri, di mana hal ini merupakan alternatif terakhir bila pengendalian lain telah dilakukan. Nah, pada pengendalian ini
Contohnya adalah penggunaan dari earplug atau earmuff ya, sumbat telinga atau penutup telinga. Nah, contoh dari gambar ini ya, kalau ada pekerjaan pengeboran dinding, kemudian ada orang lain yang terganggu, maka dia yang paling gampang adalah menggunakan earmuff atau earplug ya, karena mungkin pekerjaan tersebut dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada koordinasi. Silakan untuk menggunakan APD earmuff ataupun earplug, di mana kedua APD ini dapat melakukan peredaman kebisingan yang ditangkap oleh indera pendengaran telinga kita. Nah, yang kedua adalah pencahayaan, teman-teman. Pencahayaan atau penerangan ini merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan keadaan lingkungan yang aman dan nyaman serta berkaitan erat dengan produktivitas manusia. Pencahayaan atau kata lainnya adalah iluminasi, merupakan kepadatan dari suatu berkas cahaya yang mengenai suatu permukaan. Pencahayaan adalah jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Nah, pencahayaan baik memungkinkan orang dapat melihat objek-objek yang dikerjakannya secara jelas dan juga cepat. Penerangan memiliki dua aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Tanpa penerangan, tanpa pencahayaan yang baik, tentu kita sebagai mahasiswa atau pekerja, nah itu tidak dapat melakukan pekerjaan dengan optimal karena kita harus bisa melihat secara detail apa sih pekerjaan yang kita lakukan, alat-alat kerja apa sih yang kita pakai dalam melakukan pekerjaan. Nah, kita harus detail arah pekerjaan kita nanti bagaimana, apa yang kita ketik apakah sudah sesuai atau belum. Nah, itu melibatkan pencahayaan, melibatkan lampu atau sinar matahari, itu harus tercukupi dalam melakukan pekerjaan. Nah, untuk di pencahayaan juga ini kita ada standarnya. Kalau terkait pencahayaan ini kita bukan berbicara mengenai nilai ambang batas atau maksimalnya, namun adalah nilai minimum, intensitas lux yang paling minimum. Jadi sudah dibeda-bedakan dengan jenis pekerjaan. Nah, contoh ada penerangan untuk darurat, kemudian ada halaman dan jalan. Ada pekerjaan membedakan barang kasar seperti mengerjakan bahan-bahan yang kasar, mengerjakan arang atau abu, menyisihkan barang-barang yang besar, mengerjakan bahan tanah atau batu. Nah, itu sudah diatur. Dan sampai ada yang pekerjaan dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi di poin 8 ya. Contohnya adalah pemasangan yang ekstra halus seperti pemasangan atau perakitan dari arloji atau jam. Nah, itu kan bendanya sangat kecil sekali ya dan perlu ketelitian. Maka intensitas luxnya atau intensitas pencahayaannya minimal adalah 1000 lux. Tidak boleh kurang karena nanti akan mempengaruhi dari produktivitas pekerjaan tersebut. Contoh yang lain, tukang mas dan intan. Kemudian penilaian dan penyisihan hasil-hasil tembakau, penyusunan huruf dan pemeriksaan kopi dalam pencetakan, pemeriksaan dan penjahitan bahan pakaian berwarna tua. Nah, kalau pencahayaannya kurang maka akan terganggu ya pekerjaan tersebut karena tidak bisa melakukan pekerjaan secara detail. Nah, intensitas penerangan dapat diukur menggunakan dua cara. Yang pertama, pengukuran penerangan umum dilakukan dengan cara mengukur pada titik tertentu sesuai dengan luas lantai, digunakan pada sistem pencahayaan merata. Dan yang kedua, pengukuran penerangan secara lokal, di mana dilakukan dengan cara mengukur pada meja kerja dan digunakan pada sistem pencahayaan setempat. Jadi pada hanya tempat-tempat tertentu saja. Nah, untuk penerangan umum ini dilakukannya dengan acuan luas lantai, di mana ada 3 jenis ya. Luas ruangannya kurang dari 10 meter persegi kah, atau luasnya antara 10 sampai 100 meter persegi, atau luas ruangannya dia lebih dari 100 meter persegi. Baik, kita menuju ke faktor berikutnya adalah getaran. Nah, getaran sendiri merupakan suatu gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah yang bolak-balik dari kedudukan kesetimbangannya. Setiap benda yang memiliki massa dan elastisitas dapat mampu bergetar. Jadi, kebanyakan mesin dan struktur rekayasa mengalami getaran sampai derajat tertentu dan rancangannya biasanya memerlukan pertimbangan sifat osilasinya. Getaran merupakan salah satu faktor fisika yang ada di lingkungan kerja yang berasal dari peralatan maupun mesin sebagai motor penggerak. Getaran atau vibrasi atau vibration
merupakan suatu faktor yang menjalar ke tubuh manusia, mulai dari tangan atau mulai dari kaki sampai ke seluruh tubuh akibat getaran peralatan mekanis yang digunakan dalam tempat kerja. Nah, untuk nilai ambang batasnya sendiri ini juga sudah diatur. Kalau untuk getaran kita sama dengan kebisingan adalah nilai ambang batas, nilai maksimal. Tidak boleh seorang pekerja atau manusia terpapar getaran yang begitu kencang atau ekstrim dalam sehari-hari. Ya, jadi sudah diatur. Kalau untuk nilai ambang batasnya sendiri ini ada dua jenis. Yang pertama, nilai ambang batas untuk getaran pada tangan dan lengan. Kemudian yang kedua adalah ambang batas getaran untuk seluruh tubuh. Karena apa? Ada getaran yang diterima hanya pada tangan dan lengan dari manusia, dan ada getaran yang juga diterima oleh seluruh tubuh. Nah, ini nilai-nilai ambang batasnya sudah ditetapkan. Untuk alat ukurnya sendiri namanya adalah Human Vibration Meter. Nanti akan ada alat atau komponen yang nanti dipegang ya. Kalau getaran tangan dan lengan dia nanti dipegang pada tangan dari pekerjanya, kemudian sambil melakukan pekerjaan seperti biasa nanti akan ada nilai getaran yang muncul pada layar Human Vibration Meter. Atau kalau yang untuk NAB seluruh tubuh nanti ditempelkan atau dipasang pada tubuh dari manusianya, atau bisa juga diduduki. Nah, nanti dia mengoperasikan alat sambil duduk dan terpapar getaran, nanti akan muncul nilai getarannya pada layar monitor Human Vibration Meter-nya. Nah, untuk NAB-nya bisa rekan-rekan lihat ya. Kita sudah tetapkan dalam peraturan menteri tersebut 6 jam sampai dengan 8 jam dia ambang batasnya 5 meter per detik kuadrat. Nah, kalau dia menerima getaran yang sangat ekstrim 20 meter per detik kuadrat, maka tidak boleh bekerja lebih dari 0,5 jam atau lebih dari setengah jam, itu sudah tidak diperbolehkan. Sama seperti untuk yang seluruh tubuh, sudah ada nilai ambang batasnya. Nah, mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan dari materi hygiene industri ini. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman sampaikan dalam kolom komentar atau pada sesi tanya jawab ya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk rekan-rekan sekalian. Terima kasih, sampai jumpa pada Safety Boots Academy berikutnya. Sampai jumpa.